صل على محمد. Cintailah Al-Quran, maka Al-Quran akan mencintai kita. Sayangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menyayangi kita. Makanya tempat yang terbaik bagi kita, apalagi masih muda, adalah pondok pesantren, yang mana di dalamnya Al-Quran yang selalu dikaji. Ada masjid di dalamnya Al-Quran, ada ulama yang akhlaknya Al-Quran. Baik tulisan ayat-ayat yang tampak maupun ayat-ayat kauniyah yang tampak di semesta, termasuk ulama-ulama, kiai-kiai yang akhlaknya Al-Quran, pedomannya Al-Quran. Kemanapun kita melihat, memandang Al-Quran, tertulis di dalam kitab Al-Quran, tertulis di dalam akhlak-akhlaknya para masyayikh, para kiai, para ulama kita Al-Quran. Menyejukkan kata-katanya, menyejukkan akhlaknya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sikri rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bihi waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalid. Ya hasanal fi alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdu minnaka wa sarfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي غير هدي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالغفر والشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yunus 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faman adzlamu mimman iftara, maka siapakah adzlamu yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allah, daripada orang-orang yang membuat, yang mengada-ngada 'ala Allah
atas nama Allah kadziban, dengan kebohongan, au kadzdzaba bi ayatihi, atau dengan mendustakan ayat-ayatnya Allah, innahu, sesungguhnya mereka, la yuflihul mujrimun, tidak akan beruntung orang-orang yang selalu berbuat dosa dan dosa. Jadi orang-orang musyrik itu bentuk pendoliman terhadap dirinya mereka. Jadi orang musyrik itu berbuat dolim mereka kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya Allah. Jadi berdusta atas nama Allah dan juga mendustakan ayat-ayatnya Allah, itulah orang yang terdolim, orang yang sangat dolim terhadap dirinya dan juga orang lain. Makanya berdusta itu kakek moyangnya penyakit-penyakit lainnya. Berdusta itu awal tumbuhnya penyakit-penyakit lainnya. Berdusta atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya Allah. Orang yang selalu dalam hidupnya berdusta dan mendustakan, mereka termasuk orang mujrimun, orang yang selalu berbuat dosa dan dosa. Orang mujrimun ini tidak akan pernah beruntung hidupnya di dunia maupun di akhirat. Innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya mereka yang berbuat kezaliman terhadap dirinya dan juga kepada orang lain dengan cara berdusta atas nama Allah, wallahi billahi tallahi, untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang telah ia lakukan. Itu bentuk pendoliman terhadap orang lain. Awalnya pendoliman pada dirinya sendiri. Dia menutupi hatinya, suara kebenaran, dengan cara berdusta, dengan cara bersumpah atas nama Allah untuk menutupi kedustaan-kedustaan yang ia lakukan. Dia bawa-bawa nama Allah dengan cara bersumpah, padahal itu untuk menutupi kebohongannya. Dan mereka juga mendustakan, ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Dia mendustakan terhadap Al-Quran, ayat-ayat kauliyah, dan juga ayat-ayat yang terhampar di alam semesta, yaitu ayat-ayat kauniyah. Orang yang mendustakan ini termasuk kelompok orang yang mujrimun, orang yang selalu berbuat dosa dan dosa. Dosa satu ditumpangi dengan dosa-dosa selanjutnya. Sudah berdusta atas nama Allah, bersumpah untuk menutupi kebohongannya, kedustaannya, kemudian mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah, ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah, baik kauliyah maupun kauniyah. Orang yang seperti itu tidak akan pernah beruntung hidupnya, tidak akan pernah bahagia hidupnya, tidak akan pernah tenang kehidupannya. Innahu la yuflihul mujrimun,
Sesungguhnya mereka itu tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang kehidupannya, disebabkan mereka itu melakukan dosa dan dosa dan dosa. Dikelompokkan terhadap orang mujrimun, orang yang berbuat dosa dan dosa, kebiasaannya dosa dan dosa. Kebiasaannya itu zuyyina lil musrifin, ditampakkan indah terhadap mereka yang selalu berbuat melampaui batas, berbuat kezaliman, ditampakkan keindahan, dirasakan nikmat oleh Allah. Zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, nampak indah, nampak zain, nampak lezat, keburukan-keburukan, perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itulah mujrimun. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah min dunillah, menyembah mereka min dunillah, dari selain Allah. Ma la yadurruhum, apa-apa yang mereka sembah itu la yadurruhum, tidak akan membawa mudarat terhadap mereka. Wala yanfa'uhum, dan juga tidak akan memberi manfaat terhadap mereka. Bahkan mereka wa yaquluna, berkata mereka, wa yaquluna, dan berkata mereka, orang-orang musyrik, orang-orang mujrimun ini, haula'i syufa'auna indallah, ini alibinya mereka. Haula, sembahan-sembahan itu, mereka itu yang mereka sembah itu, berhala-berhala, keyakinan-keyakinan, syufa'auna, memberi jalan, memberi syafaat kepada kami, indallah, di sisi Allah. Jadi sesembahan-sesembahannya itu, keyakinan-keyakinannya itu menjadi syufa'auna, menjadi syafaat, menjadi mudah, indallah, di sisi Allah. Itu alasan mereka. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad terhadap mereka yang berkata bahwa sesembahan itu, berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan itu, wasilah-wasilah itu mempermudah untuk beribadah kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Katakan, qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, atunabbi'una Allah, apakah mereka ingin memberitahu Allah, ingin menyampaikan kepada Allah, bima, dengan barang, la ya'lamu fis samawati wala fil ardi, yang Allah tidak mengetahui fis samawati, yang ada di langit-langit, wala fil ardi, dan juga Allah tidak mengetahui fil ardi, yang ada di bumi. Suruh sampaikan. Apakah mereka ingin memberitahu Allah bahwa Allah itu tidak tahu, padahal Allah itu maha tahu. Seolah-olah Allah itu nggak tahu apa-apa, makanya mau diberitahu bahwa dengan wasilah, berhala-berhala, kuburan-kuburan, jimat-jimat yang mereka lakukan, yang mereka yakini, itu dapat mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah amma yusyrikun, atas apa yang mereka musyrikkan,
atas apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Kadang keyakinan-keyakinan yang timbul dari dalam hati kita itu kadang menjadikan berhala bagi kita. Makanya kita hati-hati. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran, jangan sampai kita ikuti. Kita meyakini sebuah benda yang mana benda itu dapat menyelamatkan kita. Ini wasilah. Hati-hati. Jangan sampai di dalam hati kita menyekutukan Allah. Jangan sampai ada kesyirikan di dalam hati kita. Jadi seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa. Dengan wasilah ajimat, dengan wasilah berhala, dengan wasilah apapun yang kita yakini selain Allah, itu dapat mengantarkan kepada Allah. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan. Dan tidak ada manusia itu illa ummatan wahidatan, kecuali umat yang satu. Awalnya manusia itu satu. Fahtalafu, maka setelah datangnya petunjuk dari Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad, lewat Al-Quran, mukjizat terbesar, maka mereka berselisih satu dengan yang lainnya, berpecah belah mereka. Awalnya satu, awalnya kompak dalam kemaksiatan, kompak dalam kesesatan. Setelah kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, disampaikan wahyu itu kepada mereka, ada yang beriman, juga ada yang ingkar, yang kafir. Padahal kanjeng Nabi Muhammad tidak mengikuti apa-apa kecuali apa yang disampaikan melalui wahyu kepadanya. Al-Quran ini adalah wahyu yang terbesar, mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dibandingkan mukjizat-mukjizat lainnya, seperti kanjeng Nabi Musa bisa memecah lautan, membelah lautan. Terus nabi-nabi yang lain bisa keluar unta dari dalam batu yang besar. Nabi Ibrahim tidak mempan tatkala dibakar, dan banyak lainnya. Ada yang menghidupkan orang mati, ada yang menyembuhkan orang yang buta, ada yang menyembuhkan yang sakit kusta. Banyak mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada yang bisa melelehkan besi, Nabi Daud. Ada yang bisa terbang, kanjeng Nabi Sulaiman. Banyak mukjizat-mukjizatnya Allah yang diberikan kepada para nabi. Namun yang diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quranul Karim, yang bisa dirasakan sampai sekarang mukjizatnya itu. Kalau mukjizatnya para nabi terdahulu tidak bisa dinikmati sampai sekarang, namun Al-Quran bisa dinikmati sampai sekarang. Bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupannya. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka hidup kita akan selamat dunia akhirat.
Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka kita akan sukses dunia akhirat. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quran. Islam itu mudah. Contohnya, kala Kanjeng Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Jawabannya sangat mudah. Islam itu memberi makan kepada orang yang butuh makan. Jadi Islam itu sangat mementingkan kesosialan, kemasyarakatan, kebersamaan. Makanya umat ini adalah umat yang satu sebetulnya. Namun karena ada kepentingan-kepentingan, lebih mendahulukan kepentingan dirinya, hawa nafsunya, maka umat yang satu ini terpecah belah. Padahal kita ini adalah umat yang satu. Padahal kita ini adalah orang yang beriman, yang diikat dengan keimanan, dalam persaudaraan keimanan. Kita adalah ikhwah, kita adalah saudara seiman, yang seharusnya kita ini menjadi umat yang satu, yang kuat. Karena ada kepentingan, ada unsur politik, akhirnya kita terpecah belah. Kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, mukjizat terbesar dari Allah. Apapun yang kita perselisihkan, kita kembalikan kepada Al-Quran. Jangan sampai kita terpecah belah karena kepentingan diri kita sendiri, karena menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau kita terpecah belah, kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau kita terpecah belah, kita telah mendustakan ayat-ayatnya Al-Quran. Padahal Al-Quran menyatakan bahwa kita harus bersatu. Kita ini bersaudara, jangan sampai terpecah belah. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, dan seandainya tidak ada kalimatun sabaqat, aturan-aturan yang sudah ditetapkan min rabbika, dari Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, laqudiya bainahum fima fihi yahtalifun, sungguh diputuskan oleh Allah bainahum, di antara mereka itu, fima fihi, apa-apa yang ada di dalamnya, yahtalifun, yang mereka perselisihkan, yang mereka debat-debatkan. Yang katanya ini bisa jadi syafaat, ini bisa menjadi wasilah untuk mendekat kepada Allah, seolah-olah Allah itu nggak tahu apa-apa. Allah itu mau digurui, mau diberitahu. Bisa saja Allah memutuskan perkara di dunia. Bahkan mereka berkata, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka berkata, laula, jikalau tidak diturunkan alaihi ayatun min rabbih, ayat dari Allah, mukjizat dari Allah, seperti mukjizat pada nabi-nabi sebelumnya, tanda-tanda kekuasaannya Allah seperti mukjizat para nabi sebelumnya. Kenapa tidak diturunkan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad ayatum min rabbik, ayat-ayatnya Allah, lambang kekuasaannya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, seperti mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya. Fakul, maka katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad,
Innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya apa yang gaib itu milik Allah. Fantadiru, maka tunggulah. Inni ma'akum, sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian. Minal muntadirin, dari kelompok orang-orang yang sama-sama menunggu sampai yaumil qiyamah, menunggu pengadilannya Allah. Nanti maka akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang lurus, siapa yang belok, siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Kanjeng Nabi mengatakan ini ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Minal muntadirin, sama-sama dari kelompok yang menunggu keputusannya Allah, menunggu pengadilannya Allah. Maka syukuri kita mempunyai Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, agar kita selamat, agar kita sukses, agar kita bahagia, agar hidup kita sejahtera, agar hidup kita damai. Syukuri dengan cara kita mengaji setiap hari, mengisi waktu-waktu kita dengan mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian kita praktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada mukjizat yang lebih besar dari Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang melebihi Al-Quran. Tidak ada cahaya yang lebih terang dari Al-Quran. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad wajib bersyukur, wajib mengimani bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk, anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita umatnya Kanjeng Nabi. Makanya kita setiap selesai mengaji Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu. Tilawah, rezeki terbesar tatkala kita bisa tilawah, bisa membaca, mengaji Al-Quran. Itu rezeki yang luar biasa. Kita minta kepada Allah, kita minta dikasihani oleh Allah, disayangi oleh Allah, wasilah Al-Quran. Jadikan Al-Quran imam dalam kehidupan kita. Kalau kata imam belok kanan, belok kanan. Kata imam belok kiri, belok kiri. Kata imam sabar, sabar. Wa nurun wa hudan. Nur, kalau nggak ada nur nggak bisa ngasih petunjuk. Kalau kita berjalan di kegelapan malam, tidak ada cahaya, tidak ada nur, kita akan tersesat, kita akan terjatuh, tersandung. Namun setelah ada cahaya, maka jalan itu akan tampak. Kita bisa berjalan dengan tenang, dengan nyaman, karena ada cahaya. Itulah Al-Quran. Al-Quran ini juga Furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Furqan, pembeda. Ini loh jalan menuju surga, ini loh jalan menuju neraka. Yang bisa membedakan adalah Al-Quran sebagai Furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Makanya cintailah Al-Quran, maka Al-Quran akan mencintai kita.
sayangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menyayangi kita. Makanya tempat yang terbaik bagi kita, apalagi masih muda, adalah pondok pesantren, yang mana di dalamnya Al-Quran yang selalu dikaji. Ada masjid di dalamnya Al-Quran, ada ulama yang akhlaknya Al-Quran. Baik tulisan ayat-ayat yang tampak maupun ayat-ayat kauniyah yang tampak di semesta, termasuk ulama-ulama, kiai-kiai yang akhlaknya Al-Quran, pedomannya Al-Quran. Kemanapun kita melihat, memandang Al-Quran, tertulis di dalam kitab Al-Quran, tertulis di dalam akhlak-akhlaknya para masyayikh, para kiai, para ulama kita Al-Quran. Menyejukkan kata-katanya, menyejukkan akhlaknya. Al-Quran, kita melihat Al-Quran, selalu melihat Al-Quran. Di dalam kajian-kajian ilmu kitab Al-Quran yang kita lihat. Di dalam aktivitas sehari-hari Al-Quran yang kita lihat. Di dalam masjid ada Al-Quran. Di dalam akhlaknya para guru-guru kita Al-Quran. Oleh sebab itu, buatlah pedoman Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad yang terbaik akhlaknya, yaitu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran ini juga sebagai pengingat kita bahwa besok akan ada pengadilannya Allah. Makanya sebaik-baiknya umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang cerdas, umat yang jenius, adalah umat yang selalu mengingat akan kematian, yang banyak mengingat akan kematian, dan mempersiapkan secara baik, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk bekal menghadapi setelah kematian. Itulah umat yang jenius. Itulah orang mukmin yang jenius. Aqyas. Aqyas itu cerdas dan bijaksana. Jenius, bijaksana. Ada Zaki itu jenius, cerdas otaknya, namun tidak ada unsur kebijaksanaannya. Kalau Aqyas atau jenius itu ada unsur kebijaksanaannya. Makanya tafsir ini dinamakan tafsir jenius atau tafsir Aqyas, tafsir yang cerdas, yang jenius. Karena ada unsur kebijaksanaannya, bijak. Makanya kita berdakwah itu harus dengan hikmah, dengan bijak. Mengajak orang itu dengan bijak. Makanya tafsir ini dinamakan tafsir Aqyas. Ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, fa'ayyul mu'minun al-Aqyas, maka siapakah orang mukmin yang jenius itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum bima ba'da isti'dadan, ulaikal Aqyas, dan mempersiapkan sebaik-baiknya bekal setelah kematiannya.
Sudah dipersiapkan dari sekarang untuk bekal setelah kematian. Itulah orang yang agyas, orang yang cerdas, orang yang jenius. Makanya kalian harus jadi agyas, harus jadi yang jenius. Berdakwah pun harus seperti itu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita berdakwah, mengajak orang, harus dengan hikmah, harus bijaksana, dilihat dulu orangnya, kaumnya, masyarakatnya, tingkat pendidikannya, budayanya, cerdas. Itu jeniusnya. Terus sampaikan dengan kata-kata yang sesuai dengan budayanya, dengan keilmuannya. Itu bijaksana. Orang desa jangan diajak berbahasa Inggris, jangan diajak berbahasa Arab, karena mereka tidak mengenyam pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab. Terus orang yang perkotaan harus dengan dalil-dalil, jangan cuma dengan cerita saja, harus dengan dalilnya. Kalau tidak khurafah. Harus bijak, bil hikmah wal mau'idatil hasan, dengan mau'idah yang baik, yang lemah lembut. Kalau sukanya cerita ya cerita saja, sukanya dongeng ya dongeng saja. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila ada orang yang bertanya, mengkritik, mengajak untuk musyawarah, yang musyawarahlah dengan yang baik, yang terbaik. Itulah cara dakwahnya Al-Quran yang dikerjakan, yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Makanya berpedoman pada Al-Quran, berdakwah dengan Al-Quran, mengajak orang dengan Al-Quran, pasti bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.